Seperti hari-hari sebelumnya, kita akan berdoa. Tapi sebelum itu kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ibu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Aku tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bulan melingkar di pada pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, pegang menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, pegang menjadi empat, dua kamera cetek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, pegang menjadi enam, dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, pegang menjadi delapan, dua kali gereja, lima jari kanan, lima jari kiri, pegang menjadi 10, siap berdoa. Belajar kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ibu absen dulu nak. Ibu. Jadi kalau hadir, anak-anak disebutkan nama-nama planet nak. Ibu. Surya Saputri, Bumi. Fitriani, Jupiter. Siti Rahmawati, Saturnus. Cahya Ramadhani. Tidak ada ibu. Tidak ada ibu. Kenapa itu nak? Sakit? Tidak ibu. Tidak ada ibu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai revolusi dan rotasi bumi. Ada yang masih ingat apa-apa saja yang kita pelajari itu? Saya ibu. Oke, silakan Nak Fitri. Itu rotasi ibu, perputaran bumi pada porosnya sendiri yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Nah, sedangkan revolusi yaitu pergerakan bumi mengelilingi matahari yang menyebabkan pergantian musim. Bagus sekali ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu itu sudah menyampaikan bahwa pada pertemuan berikutnya atau pertemuan kita pada hari ini, kita akan belajar mengenai Sistem tata surya. Hari ini kita akan belajar mengenai menjelajah sistem tata surya. Dimana sebelum kita mempelajari sistem tata surya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita atau apa tujuan kita untuk mempelajari sebuah materi itu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik atau anak-anakku sekalian bisa menjelaskan tata surya sebagai sebuah sistem beserta karakteristiknya berdasarkan hasil penelusuran. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa mengidentifikasi perbedaan karakteristik antar planet dan mengaitkannya dengan jarak terhadap matahari. Dan yang ketiga, peserta didik atau anak-anakku sekalian dapat membuat pengelompokan planet berdasarkan data-data yang telah disajikan. Nah, perhatikan dulu kesini nak. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa sih itu tata surya? Tidak tahu. Jadi tata surya itu merupakan
sebenarnya itu bintang pada siang hari tetap ada, tetapi cahayanya dikalahkan atau cahaya matahari lebih terang dibandingkan cahaya yang dipancarkan oleh bintang tersebut. Paham? Paham, Ibu. Kemudian bulan. Siapa yang pernah lihat bulan? Saya. Bulan itu merupakan salah satu benda langit yang terdapat di sistem tata surya kita. Bulan itu biasa juga disebut dengan satelit alami. Bumi tempat kita tinggal sekarang ini mempunyai satu bulan yang artinya memiliki satu satelit alami. Nah, banyak planet-planet lainnya yang memiliki puluhan bahkan ratusan bulan. Jadi tidak hanya bumi yang memiliki bulan ya. Ibu. Kemudian asteroid. Asteroid itu merupakan campuran batuan dan zat logam yang tidak beraturan. Nah, ukurannya ini lebih kecil dari planet-planet. Ibu. Juga yang dinamakan meteorit yang merupakan pecahan-pecahan dari asteroid. Jadi tentu saja ukurannya ini lebih kecil dari asteroid. Ibu. Kan ada juga yang dinamakan komet. Komet ini biasa juga disebut dengan bintang berekor karena bentuknya itu seperti memiliki ekor. Dan yang terakhir, Ibu akan membahas mengenai planet. Planet itu merupakan benda-benda langit yang ada di tata surya. Nah, planet itu mengorbit pada matahari. Nah, planet itu berotasi pada matahari. Jadi, matahari itu merupakan titik pusat dari planet-planet itu. Paham? Paham, Ibu. Mari, ada 8 planet yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, agar kita lebih paham lagi mengenai planet-planet dan sistem tata surya lainnya, Ibu akan memperlihatkan anak-anakku sekalian sebuah video pembelajaran yang membahas mengenai sistem tata surya. Baik, Ibu. Channel gitu. Ini videonya diperhatikan ya, karena ini akan membantu anak-anak sekalian untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Ibu. Oh, teman-teman, bagaimana kabar semua? Semoga dimanfaatkan agar anak-anak tidak ketinggalan atraksi video terbaru dari channel View. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas materi tata surya. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Tata surya. Nah, pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan ya? Kira-kira tata surya itu apa, Kak? Nah, tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya. Anak-anak, setiap benda langit memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas bersama. Nah, sekarang kita ini tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Jadi galaksi Bima Sakti atau sering disebut dengan Milky Way adalah di
di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda-benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu bahwa matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari ini kurang lebih 6.000 derajat Celcius. Dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasannya secara garis besar matahari tersusun atas 6 lapisan anak. Nah, berikut ini akan kasih serta berevolusi menjadi matahari. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian, planet berukuran cukup besar sehingga gravitasinya mampu membentuk bulat-bulat seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi ya dari tata surya, di mana matahari ini merupakan pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet yang berbentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, di dalam tata surya terdapat beberapa planet anak-anak. Nah, dulu kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dan Pluto. Namun, berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, bahwasannya Pluto tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet. Hal ini disebabkan karena Pluto masih dipengaruhi oleh gravitasi dari planet Neptunus. Jadi, tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari, mulai dari Merkurius sampai Neptunus saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan planet. Jadi, berdasarkan letak garis edarnya, planet ini digolongkan menjadi 2 anak-anak, yaitu yang disebut dengan planet inferior dan planet superior, di mana yang pertama itu ada planet inferior. Planet inferior adalah planet-planet yang lintasan edarannya berada di antara matahari
Tahun. Uranus, Neptunus memiliki satelit 3 yaitu satelit Triton, kemudian ada Nereid dan Proteus. Nah, anak-anak, itulah karakteristik dari planet-planet yang merupakan anggota dari tata surya. Nah, anak, jadi pembelajaran kita sampai sini dulu. Nah, karena anak-anak sekalian sudah menonton dan ibu harap anak-anakku sekalian lebih paham lagi mengenai sistem tata surya, ibu di sini akan membagikan sebuah tugas atau lembar kerja yang akan anak-anakku sekalian kerjakan. Baik, Ibu. Nah, di sini ibu mempunyai lembar kerja yang akan anak-anakku sekalian kerjakan. Jadi cara pengerjaannya itu anak-anakku sekalian menuliskan nama-nama planet berdasarkan urutannya dari matahari, berdasarkan jaraknya dari matahari. Nah, di situ telah disediakan gambar-gambar planet. Jadi tinggal kalian tuliskan namanya berdasarkan urutannya dari Hari. bagus sekali. Ibu langsung lihat saja ya. Ya, sini. Di bawah nih. Bisa di sini. Ayo, siapa? Berkelompok ya. Ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi karena Cahyani tidak datang, Rahma kerjakan dulu sendiri nah. Ibu. Tak apa-apa toh, Rahma. Iya, Ibu, enggak apa-apa, Bu. Jadi kalau misal telah selesai dikerjakan, setiap kelompoknya itu naik untuk mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan. Jadi ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soalnya.
Bagaimana nak? Saya sudah start. Sudah? Sudah Ibu. Jadi siapa yang mau naik terlebih dahulu untuk presentasikan tugasnya? Kelompok satu dulu. Perhatikan temannya. Jadi urutan planet dari matahari itu yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sudah Ibu. Tepuk wow. Kasih gue. Kasih oh. Kasih gue. Wow. Kelompok selanjutnya lagi. Kelompok dua. Silakan tangan. Urutan planet itu Ibu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Neptunus, Saturnus. Itu Ibu. Oke. Kasih tepuk wow dulu untuk temannya. Kasih gue. Kasih oh. Kasih gue. Wow. Saya dulu Nah, Ibu sudah melihat tadi hasil pekerjaan anak-anak sekalian. Jadi di sini Ibu akan membahas apakah sudah betul atau ada yang kurang tepat. Ada yang sudah benar dan ada yang kurang tepat. Jadi yang benar itu urutannya dari jarak terdekat matahari ke jarak yang jauh dari matahari. Yang pertama yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ibu harap anak-anak sekalian sudah bisa menyebutkan nama-nama planet dengan benar. Iya Ibu. Ibu ada di sini Ibu punya soal yang harus kalian kerjakan. Bukan soal pilihan ganda. Jadi kerjakan ya. Kalau semisal waktunya tidak cukup, bisa dikerjakan di rumah. Iya Ibu. Individu ciri Ibu. Ya, ini individu. Jangan lupa tulis nama kan? Iya Ibu. Nama kelas. Siapa punya ini? Nggak tahu. Ini pakai sama dari mirip-mirip kalau nggak salah. Nanti ada. Kira-kira cukup ini kalau yang 12? Memang selesai Vina? Belum Ibu. Nah, jadi yang selesai itu nanti dikumpulkan minggu depan dan yang belum selesai juga dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kalau pembelajaran kita sudah hampir habis, kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum Ibu menyimpulkan, ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Silakan alamat. Saya Ibu. Ya. Jadi tadi kita belajar tentang planet-planet. Ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Uranus, Neptunus, dan lainnya Bu. Terus kita belajar tentang bumi tempat kita tinggal. Kita menonton video dan mengerjakan tadi lembar kerja Ibu. Oke, terima kasih. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan atau tidak ada nih? Tidak. Tidak, berarti Ibu mau yang masuk
menyimpulkan. Jadi betul sekali yang dikatakan Nak Rahma bahwa kita sudah mempelajari mengenai sistem tata surya yang meliputi planet, bumi, bulan, matahari, dan benda-benda yang lainnya. Tadi juga kita sudah menonton video yang menjelaskan lebih lanjut mengenai sistem tata surya. Jadi Ibu rekan sekali lagi, Ibu sangat berharap anak-anakku sekalian bisa mendapat pembelajaran yang bermakna dan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kalau sampai di rumah bukan lagi buku untuk dipelajari lagi di rumah. Jadi jangan dipulang, tutup saja buku, tak tidak dibuka-buka untuk dipelajari. Ya, Ibu.